Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ubah mindset kekristenan. Samuel. Halo, Hmm, Kak, aku mau nanya dong. apa? Kan kita ada namanya itu minum anggur ya sama roti. Hmm, Nah, terus kan ada kalau di gereja daerah sama di gereja di kota itu sedikit agak berbeda. Contohnya, kalau di gereja daerah itu lebih ke pengampunan atas dosa kita, tapi kalau di gereja kota itu dia lebih ke minta tubuh kita diobati, dijauhkan dari segala penyakit seperti itu. Kenapa bisa berbeda, Kak? Ya itulah tujuan dari perjamuan kudus itu yang salah. Perjamuan kudus itu bukan untuk kesembuhan apa segala macam, bukan. Tujuan perjamuan kudus itu adalah mengingatkan kembali tentang pengorbanan Kristus, mempersatukan kita dengan Kristus. Kan Tuhan Yesus bilang, ingatlah akan aku dengan melakukan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu, dengan perjamuan ini kamu akan sembuh dari penyakit, kamu akan kaya, kamu akan diberkati, kamu menjadi kepala bukan ekor, kamu menjadi ini. Bukan itu makna perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus adalah kamu menghayati kembali bahwa kamu telah dipersatukan oleh kematian dan kebangkitan Kristus atas apa yang ia lakukan 2000 tahun lalu. Tapi apakah perjamuan kudus bisa menyembuhkan? Bisa. Bisa. Perjamuan kudus bisa menyembuhkan. Tapi hati-hati, perjamuan kudus juga bisa membunuh kalau dilakukan secara tidak layak. Dalam 1 Korintus 11 ada tentang perjamuan kudus yang salah. Itu mati kalau dia tidak layak menerima itu. Ya, jadi perjamuan kudus itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukan dengan cara seperti itu. Jadi bukan untuk dipermainkan, bukan maknanya diselewengkan dengan ini kamu sembuh. Kalau kamu pun jadi sembuh dan lain sebagainya, itu efek yang lain dari perjamuan itu. Tapi poin dan inti mengapa kita melakukan ekaristi, mengapa kita melakukan perjamuan kudus adalah memperingati Kristus atas apa yang dia lakukan, menyembah Kristus melalui perjamuan kudus itu. Itu poin dari ekaristi itu, bukan yang lain-lain. Gitu. Ya. Boleh nanya satu lagi nggak, Kak? Bagaimana dengan minyak urapan? Kenapa di gereja daerah itu nggak ada? Enggak apa-apa, itu enggak kewajiban minyak urapan tuh. Oh begitu. Oke deh, Kak. Makasih ya, Kak, atas jawabannya. Oke, ya. Jadi kalau kalian, aku mau perjamuan kudus biar aku disembuhkan iniku, apaku, asam uratku, batu ginjalku, waduh, kamu nggak ngerti mengapa perjamuan kudus itu dilakukan. Perjamuan kudus itu bukan untuk kesejahteraan daging, tapi untuk pemulihan jiwa, pemulihan hawa nafsu. Karena itu bekerja secara misteri oleh Allah itu sendiri. Kalau ada orang menerima perjamuan kudus untuk kesembuhan lo apa rematik apa segala macam, bukankah kita sadar tiap hari kita seperti babi yang memberi diri kepada kubangan lumpur? Bukankah kita tiap hari seperti babi yang bermandi dalam lumpur? Manusia yang selalu melayani dosa. Jadi tujuan perjamuan kudus itu adalah meneguhkan pengharapan kita bahwa kita telah menang atas dosa dengan menerima Kristus yang telah menang atas dosa. Itu tujuannya, bukan yang lain-lain. Selamat malam Kak Elia, terima kasih udah naikin. Kak Elia, saya mau tanya mengenai perjamuan kudus yang tadi ada temen bertanya. Saya mau tanya yang mengenai peruntukan perjamuan kudus itu kepada siapa, dan apakah anak-anak yang belum dibaptis boleh minum perjamuan kudus? Enggak boleh. Yang boleh perjamuan kudus itu hanyalah orang yang sudah dibaptis. Jadi kalau anaknya udah dibaptis boleh nggak? Boleh.
Karena gini, di dalam Kolose 2 ayat 11 dan berikutnya, kita bersatu dengan Kristus melalui apa? Melalui baptisan. Jadi kalau anak-anak sudah dibaptiskan sejak usia 8 hari, maka mereka boleh menerima akibat dari baptisan itu. Akibat dari baptisan itu apa? Pengampunan dosa. Bagaimana kita memperingati pengampunan dosa itu? Dengan menerima perjamuan kudus. Jadi orang yang berhak menerima pengampunan dosa adalah orang-orang yang telah di dalam baptisan. Dengan arti lain, orang-orang yang berhak menerima perjamuan kudus yang sebagai peringatan akan penebusan, itu hanya boleh diberikan bagi orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Kristus oleh baptisan. Jadi, apakah anak-anak boleh terima perjamuan? Boleh. Tetapi yang sudah dibaptis. Memang demi demi kekudusan perjamuan itu, ada gereja yang tidak mengizinkan anak-anak sekalipun sudah dibaptis untuk mengikuti perjamuan kudus. Apakah itu masalah? Tidak masalah. Jadi kalau ada gereja perjamuan dibaptis kecil tapi belum diberi perjamuan, nanti setelah sini diberi perjamuan, itu boleh, nggak apa-apa. Tetapi jangan berikan tubuh dan darah Kristus kepada orang yang belum mati dan bangkit bersama Kristus melalui baptisan. Paham? Paham Kak Elia, cuman saya sering tuh lihat di gereja kalau pas hari perjamuan kudus kan orang tuanya kan udah selesai makan minum tuh. Kadang-kadang orang tuanya ambil satu untuk dikasih ke anaknya karena anaknya nangis gitulah, pengen minta juga supaya bisa makan minum itu. Gimana itu? Harusnya nggak boleh. Kalau anaknya belum dibaptis ya nggak boleh. Tapi kalau udah dibaptis ya apa-apa. Kalau anak belum dibaptis jangan beri perjamuan. Kamu memberi perjamuan kepada orang yang belum dipersatukan dengan Kristus. Makanya saya kadang bingung ya dengan mindset orang-orang yang mengaku Kristen ini. Ya, mereka bilang begini, baptis tidak boleh kecil, tapi perjamuan dikasih kepada anak kecil. Terbalik, baptisan boleh kecil, perjamuan baru setelahnya. Baptisan itulah yang mempersatukan orang dengan Kristus, baru beri perjamuan. Bukan perjamuan dulu boleh diberi, baru baptisan. Kamu beri perjamuan kepada orang yang belum mati dan bangkit bersama Kristus. Itu ada dasar ayatnya nggak Kak Eli? Iya, Kolose 2 ayat 11, 12, 13 tadi. Dan 1 Korintus 11, baca semua secara keseluruhan. Jadi bersama Kristus kita mati dan bangkit, baru setelah kita di dalam Kristus, baru kita boleh terima perjamuan. Jadi ini kebalik, ada yang anak-anak dikasih perjamuan tapi nggak dibaptiskan. Anak-anak dikasih perjamuan tapi nggak dibaptis. Gimana itu? Anak-anak dibolehkan perjamuan tapi nggak dibolehkan dibaptis. Terbalik kan? Harusnya dibaptis dulu baru terima rahmat dari baptisan itu, yaitu perjamuan kudus. Karena perintah Yesus itu baptisan. Baru kita mengikuti perjamuan. Karena perjamuan itu adalah upah dari baptisan itu. Apa yang kita peroleh di baptisan itu menimbulkan kita menerimanya kembali dalam perjamuan kudus. Meterai baptisan, lalu kita menerima akibat dari meterai itu, yaitu perjamuan kudus yang kita lakukan. Boleh setiap minggu, boleh tiap hari, kapanpun. Tapi ini enggak, banyak yang terbalik. Baptis perjamuan dulu, baru baptis. Gitu ya. Terus ada tanya lagi, untuk sepengetahuan Kak Elia, itu untuk baptisan gereja Pantekosta pada umumnya, itu anak-anak minimal usia berapa Kak? Baptisan Pentakosta itu baptisan gimana? Baptisannya? Maksudnya gini, kalau Katolik itu kan dari dia lahir kira-kira berapa bulan kan mereka pakai baptisan percik. Nah kalau untuk gereja kita Pantekosta itu biasanya umur berapa baru bisa dibaptis?
Saya tidak Apa- tahu Pentakosta bisa membaptis umur berapa tahun ya. Maksudnya, Tetapi Hah? apakah anak SMP udah boleh baptis seperti itu maksudnya? Anak sejak usia 8 hari itu sudah boleh dibaptis. Kenapa? Dalam Kolose 2 ayat 11 dan berikutnya tadi, baptisan itu adalah tanda yang baru menggantikan sunat. Jadi kalau sunat itu menanggalkan kulit hitam kita, tapi baptisan itu menanggalkan tubuh kita yang berdosa di dalam baptisan. Nah, jadi kalau sunat bisa dilakukan sejak usia 8 hari dalam Kejadian 16-17, maka baptisan pun boleh dilakukan sejak usia 8 hari. Karena baptisan itu adalah penggenapan dari tanda sunat. Sunat itu menandai umat pilihan Allah. Baptisan itu menandai umat pilihan Kristus di perjanjian baru. Jadi kalau sunat bisa dilakukan sejak usia 8 hari oleh iman orang tuanya kepada anak-anaknya di perjanjian lama, maka baptisan bisa dilakukan sejak usia 8 hari oleh iman orang tuanya kepada anak-anaknya. Nanti setelah besar diberi katekisasi, diberi sidi untuk belajar apa yang telah ia peroleh di dalam rahmat baptisan itu. Begitu. Jadi tidak dibalik, bukan perjamuan dulu baru dikasih dikasih baptisan. Tidak. Harusnya baptisan dulu baru perjamuan. Itu ya, siapa? Ibu Mama Mia ya. Baik Kak Elia, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, jadi kalau gereja ibu sekarang tidak mengizinkan baptisan anak, tidak apa-apa. Tapi tetap ajarin anak itu untuk tetap belajar iman Kristen. Nanti setelah bisa usianya baru baptiskan. Tapi saran saya, kalau boleh jangan beri perjamuan. Ya. Nah, itulah ya yang bisa saya sarankan. Diterima silahkan, enggak juga enggak apa-apa.